tidak mau action. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi Bapak dan Ibu di ruangan ini. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya ingin mengevaluasi capaian dan tantangan yang kita hadapi, tetapi juga ingin memberikan ruang refleksi sejauh mana peran perempuan telah diakui dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pemilihan serentak tahun 2024 dan bagaimana ke depan kita khususnya perempuan bisa menciptakan ruang yang lebih inklusif, setara dan adil bagi perempuan. Kami di Bawaslu Kota Semarang menyadari betul bahwa partisipasi perempuan bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kualitas, keberanian, dan kontribusi nyata. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kehadiran dan kerjasama ibu-ibu sekalian dari berbagai unsur, karena sinergi ini adalah kekuatan kita dalam membangun demokrasi yang lebih sehat dan bermartabat, khususnya di Kota Semarang. Untuk acara dari pagi sampai dengan siang hari, atas restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan dari pangestu dari panjenengan semua, rapat evaluasi dan publikasi kinerja Bawaslu Kota Semarang dengan tema refleksi peran perempuan dalam meningkatkan kualitas pemilihan serentak 2024 dinyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya minta tunjuk tangan generasi muda-muda perwakilan dari universitas-universitas yang paling muda, kayaknya ujung ya. Hai, selamat pagi. Dari mana Ibu? Oh, Ex-Panwascam. Oke, ini yang berkontribusi kemarin selama jalannya pemilu 2024 ya. Cantik-cantik banget hari ini janjian pakai kebaya. Wanita Hindu. Selamat pagi Ibu. Kemudian Ibu dari komunitas difabel Kunjut Mekar, ini juga berkontribusi ya kemarin di pemilu 2024 untuk mendampingi teman-teman ya Ibu ya, untuk bisa mencoblos kemarin. Nah, kalau yang adik kecil ini dari mana nih? Ini yang paling muda ini Bu di sini ya. Dari mana Adik? Dari Sri Lanka. Maka dari itu kami persilahkan kepada anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Ibu Diana Arianti Aspe untuk memaparkan materi terkait dengan perempuan dan demokrasi, evaluasi kinerja dan peluang dalam pemilihan serentak 2024. Monggo Ibu. Jadi di Jawa Tengah perlu kami sampaikan, kemarin itu ada permohonan perselisihan hasil untuk gubernur. Kemudian termasuk ada Kota Semarang, Pemalang, dan Klaten. Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada permohonan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, tetapi gubernur dan 3 wilayah ini putusannya berhenti di putusan selah. Kalau akrab di telinga kita ini dismisal, berhenti di sidang ketiga, artinya tidak diteruskan pada pembuktian tersebut. Di Mahkamah Konstitusi ada 310 perkara permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil, karena memang Mahkamah Konstitusi ini adalah satu-satunya lembaga yang diamanai untuk perselisihan hasil. Perselisihan sengketa proses kan ada di Bawaslu ya, sengketa proses tahapan. 310 ini yang lanjut ada 40 permohonan
Jadi ada 40 permohonan yang lanjut dan Jawa Tengah termasuk yang tidak lanjut, sehingga seluruh bupati wali kota dan gubernur pelantikannya serentak. Saya lupa tanggalnya, pokoknya di istana itu dilantik serentak. Jadi ada 270 yang gugur dan 40 perkara yang lanjut. Dari 40 perkara yang lanjut itu masih ada 24 daerah yang terkategorisasi. 14 daerah itu pemungutan suara ulang seluruh TPS dan 10 daerah yang pemungutan suara ulang sebagian TPS. Jawa Tengah ini kalau apple to apple dengan provinsi-provinsi yang besar termasuk yang aman ya, terutama untuk Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Jadi Dan juga sesaat lagi kita akan dengarkan pemaparan bersama dengan Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terkait dengan refleksi peran strategis perempuan dalam suksesnya pemilihan serentak 2024. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Profesor Dr. Lita Nista ALW SHM. Lita, monggo silahkan. Kebetulan posisi saya lagi tidak baik-baik aja. Sama dengan kondisi Indonesia. Ya, sama dengan kondisi Indonesia, mudah-mudahan tidak terjadi pada perempuan Indonesia. Mudah-mudahan kebetulan hari ini 21 April ya. Ini yang kita peringati bersama, dan saya lihat banyak sekali dari ibu-ibu semuanya yang berkebaya ya. Tidak berarti bahwa berkebaya, bahwa peringatan 21 April itu hanya ditandai dengan berkebaya, termasuk saya. Saya cuma berharap jadilah ibu sebagaimana ibu yang baik ya, dan bermanfaat untuk kita semua, apapun peran ibu-ibu semuanya, karena itu semuanya akan memberikan motivasi juga untuk anak-anak kita semuanya. Kalau dia melihat ibunya baik, maka dia tidak akan pernah melakukan kekerasan kepada siapapun. Itu ya, saya yakini, karena pelaku-pelaku kekerasan itu dia punya masa lalu yang kurang baik di dalam keluarga. Makanya jadikan keluarga kita adalah surga untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam bertutur kata, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh anggota Bawaslu Kota Semarang, Ibu Maria Goretti Jutari Risma Hanjayani SHMH, terkait dengan perempuan sebagai agen perubahan dalam demokrasi. Silahkan Bu Maria. Fansnya banyak sekali Bu Maria ya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Oke, kita bayangkan sejenak apa yang terjadi kalau di dunia ini nggak ada perempuan. Ada yang mau menjawab? Ya, boleh Mbak Titin. Ayo Mbak Titin. Dari mantan ketua Panwascam Banyumanik. Oh, ketua Panwascam juga banyak yang perempuan ya. Ayo, banyak lah. Aku lupa. Gimana Mbak? Oh, ini boleh Mbak Rosi kasihkan Mbak Titin. Kalau di dunia ini nggak ada perempuan. Ya, bayar gesek ya toh. Kalau di dunia ini tidak ada perempuan, yang pasti satu tidak ada keturunan ya, karena tidak ada yang melahirkan. Dan Nabi Adam kesepian katanya teman-teman saya. Dan rumah kayaknya kotor Bu kalau ada perempuan. Gitu aja ya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Nggak ada? Oke, baik. Keindahan Pak. Tidak ada keindahan. Oh iya, betul. Tidak ada keindahannya karena Nabi Adam DWA, gitu. Ulo, gajah, ya toh. Surat untuk Ibu Kartini dari seorang pengawas pemilu. Ibu Kartini, aku menulis surat ini dari balik meja kerja yang dipenuhi formulir hasil pengawasan, berita acara kegiatan, dan permohonan sengketa pemilihan.
Tapi hatiku tak pernah jauh darimu, dari semangatmu yang hidup dalam tiap langkah perempuan hari ini. Aku adalah perempuan yang berdiri di garis depan, mewujudkan harapan reformasi, mengawasi tahap demi tahap pemilihan umum, agar tak satu pun luput dari mata sang pengawas. Tahun lalu, saat bangsa ini sibuk memilih, aku ikut berjaga-jaga. Bukan hanya untuk memastikan keadilan berjalan, tapi juga demi hak pilih yang terlalu sering disepelekan. Saat itu, ada 2 nyawa dalam tubuhku. Aku dan anak pertamaku yang sudah ditunggu bertahun-tahun dengan doa, harapan, dan cinta yang tak bisa ditakar. Aku bekerja di tengah kelelahan dan tendangan halus dari dalam rahimku, berharap anakku kelak tahu bahwa ibunya bersikeras tetap menjadi tonggak demokrasi bangsa dengan sepenuh jiwa. Tapi ibu, tak semua kisah berakhir dengan senyuman. Satu malam, suara anakku menghilang sebelum sempat menangis. Gerakannya yang aktif lenyap tanpa aku sadari. Rahimku tiba-tiba sunyi. Pelukanku kosong. Duniaku tiba-tiba menjadi gelap. Dan luka itu ibu tak pernah benar-benar sembuh. Aku hancur sebagai seorang ibu, tapi sebagai pengawas pemilu, aku harus tetap berdiri, menahan air mata di sela pengawasan kampanye, tersenyum di depan banyak orang, walau hatiku runtuh. Menulis catatan pengawasan di tengah nyeri yang menyerang seluruh tubuh dan hatiku, karena aku percaya demokrasi harus terus dijaga meski aku sendiri sedang lara. Perempuan memang kadang tidak bisa memilih. Ibu Kartini, inilah perempuan hari ini. Kami tidak hanya menjaga dapur, tapi kami siap untuk bertempur. Kami menangis, tapi kami tak berhenti melangkah. Kami kehilangan, tapi kami tetap menjaga. Kami berdarah, tapi tetap mencintai negeri ini dengan cara kami sendiri. Dan gini, kepada setiap perempuan yang mendengar suara ini, bangkitlah, berdirilah, berkaryalah, tulislah sejarahmu sendiri, genggam perubahan dengan tanganmu yang kuat, dan biarkan dunia tahu bahwa perempuan Indonesia tidak hanya berjalan di belakang, tapi memimpin dengan hati yang berani. Untuk setiap langkah kecil dan suara besar, untuk setiap cinta yang dibayar dengan pengorbanan, untuk Ibu Pertiwi yang menanti dijaga oleh putrinya sendiri, kitalah jawabannya. Perempuan bukan hanya sekedar pelengkap rumah tangga, namun kita adalah kekuatan. Merdeka, merdeka, merdekalah perempuan Indonesia. Kemudian selanjutnya kami persilahkan untuk teman-teman dari BEM Fakultas, BEM Universitas mungkin, atau dari beberapa organisasi, kalau ingin bertanya kepada 2 narasumber kita hari ini, boleh silahkan angkat tangan, nanti teman-teman panitia akan memberikan mikrofon. Saya Prasasti Nugraha Gusti dari pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Kota Semarang. Ingin bertanya ke ini Prof Lita atau panggilnya Kak Maria ya? Iya, Kak Maria.
Oke, jadi selama kampanye di tahun 2024 kemarin itu kan banyak sekali poster-poster yang seksis, tidak hanya poster ya, tapi kampanye-kampanye yang bersifat seksis dan misoginis yang bisa kita temui. Tapi kalau di Semarang sendiri alhamdulillah tidak ada ya. Cuman di beberapa wilayah di luar kota Semarang itu ada poster yang seksis dan misoginis, seperti contohnya imam itu harus laki-laki, atau coblos yang cantik, atau coblos yang punya lubang. Nah, itu ada kampanye-kampanye seperti itu yang bahkan mungkin calegnya sendiri tidak tahu, karena ada beberapa poster yang saya ingat itu dibuatkan oleh partainya seperti itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah Bawaslu ini berhak untuk menegur poster-poster seperti ini, dan kalaupun iya, bentuknya itu seperti apa tegurannya, atau ada sanksi-sanksi tertentu yang bisa di-share kepada kami. Kan kalau teman-teman Panwasca mungkin pada tahu semua ya, tapi saya sendiri karena saya tidak terlalu mendalami undang-undang Bawaslu dan lain-lain, mungkin bisa di-share seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suci Nurdaningsi, perwakilan dari Panwasca Beno. Untuk pertanyaannya, tidak ada sangkut pautnya dengan pemilihan serentak, nggak apa-apa ya? Tadi Prof. Lita kan ada ini ya, menyinggung sedikit tentang pelecehan seksual. Nah, mungkin kalau perempuan saat ini sudah banyak perannya, sudah menunjukkan kekuatannya, kayak Bu Maria, Bu Uwis, Bu Silva, Bu Novi sudah terjun di politik, sudah terjun di berbagai bidang. Nah, untuk melihat kasus, melihat berita-berita saat ini kan banyak banget pelecehan seksual. Nah, sekuat apapun perempuan, kalau dihadapkan dengan pelecehan seksual itu tiba-tiba jadi lemah. Nah, pertanyaannya itu gimana caranya buat tetap menjadi kuat walaupun untuk menghadapi ancaman-ancaman pelecehan seksual tersebut. Boleh cerita dikit? Boleh, silakan. Dulu beberapa tahun yang lalu pada saat saya PPL di sekolah di Semarang, di SMP itu saya termasuk guru yang nggak kalem ya, agak galak kalau di kelas. Nah, tapi saya kebetulan dapat kelas itu yang istimewa. Nah, di situ ada siswa, ini masih kelas 9, ada siswa yang tiba-tiba tuh megang tangan gitu. Kan kalau ngajar kadang-kadang refleks di meja, dan itu tuh dipegang. Terus kalau waktu salim, kan masih SMP ya, jadi masih salim gitu, terus dikecup kayak gitu. Terus pernah juga anak itu kan lebih tinggi dari saya. Nah, itu tiba-tiba tuh izin ke kamar mandi di hadapan saya, tiba-tiba tuh kayak maju-maju gitu. Nah, menurut saya itu kan agak risih. Nah, sebenarnya kan juga bisa dikategorikan pelecehan seksual yang walaupun nggak pegangan tapi ekspresi dan lain-lain bisa menggambarkan hal itu. Nah, segala-galanya saya di kelas gitu, saya nggak berani ngomong, saya tegur, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gini, tapi hanya sebagai teguran aja. Dan itu kan anak sekarang kan nggak takut, apalagi dengan guru, apalagi PPL. Nah, kemudian beberapa minggu setelah itu ada kasus di kelas itu juga, pacaran yang udah nggak sepatutnya, udah yang peluk-pelukan dan sebagainya, dan ini ada bukti foto. Kemudian kan masuk BK, orang tuanya dipanggil, berarti kan memang kelas itu terkait hal kayak gitu sudah wajar di kelas. Nah, yang lebih saya shocknya itu orang tua itu malah memarahi guru dan menyalahkan guru, kok bisa anak saya kayak gini. Nah, saya kan langsung kayak, ya saya tambah nggak berani speak up tentang apa yang saya rasain di kelas. Saya hanya introspeksi diri, apa pakaian saya yang terlalu ketat. Saya sampai beli baju baru, seragam baru yang lebih longgar, karena saya merasa apa yang salah, karena pakaian saya terlalu ketat atau kayak gimana. Nah, itu
itu Bu kelemahannya gitu. Nah, buat menghadapi hal itu, kekerasan seksual yang tidak terduga di tempat ya publik dimanapun yang tidak terduga itu gimana gitu, buat menguatkan mentalnya buat menghadapi hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci ya, ex Panwas Cap Gedung. Mbak. Oh Mbak, oke. Terima kasih Mbak. Ya, kakak aja ya. Terima kasih Kak Suci. Terima kasih Kak Suci, ex Panwas Cap Gedung ya. Masih ada satu lagi yang mau tanya, boleh silakan. Nah, bingung kan? Silakan, mic-nya mau dikasih yang mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karin Ditya, saya perwakilan dari BEM Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Saya izin bertanya, tadi sempat disinggung sama Prof. Rita kalau misalnya peraturan mengenai ada perwakilan perempuan di kursi DPR itu sebanyak 30%, terus ada perempuan-perempuan yang akhirnya bisa duduk di kursi DPR tapi tidak bisa mewakilkan suara perempuan. Bagi saya pribadi, bentuk-bentuk tersebut adalah bentuk misoginis. Jadi perempuan ibaratnya cuma dipakai untuk laki-laki bisa mendapatkan jabatan. Menurut Prof. Rita, apakah ada saran atau bagaimana seharusnya mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam organisasi, baik itu himpunan atau BEM, cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kejadian tersebut terjadi di lingkungan kampus? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus berani. Kalau tadi ada mahasiswa, murid yang seperti itu, bisa dua alternatif, Mbak. Lakukan pendekatan. Mungkin dia juga mengalami. Biasanya ada kelakuan yang aneh itu pasti terjadi karena dia ada sesuatu. Bisa jadi, ya. Pasti ada sesuatu. Itu pengalaman saya berkali-kali menghadapi mahasiswa juga. Menghadapi mahasiswa yang kadang aneh, yang orang lain ngomong aneh, buat saya nggak aneh, itu sebetulnya kan begitu, karena dia ada sesuatu pasti. Coba dikorek seperti itu, karena bisa saja murid itu juga mencoba ya, bisa. Tapi yang kedua, kan dengan tegas, katakan kalau kan banyak hal ya, kalau karena kita nggak tegas, kita nggak berani, akhirnya yang terjadi ya itu terus, nggak apa-apa kok, dia tak gini kan juga nggak apa-apa kok, dimaafkan kok begini-begini. Nah itu yang terjadi di sebetulnya bargaining ya. Tapi untuk masa sekarang mudah-mudahan pemilu di 2029 masih seperti itu ya, bisa seperti itu. Karena kadang-kadang begini juga ya, mereka yang penting ada perempuannya. Nah itu kan, ya itu yang saya bikin. Nah ada perempuannya, kalau perempuan nggak bicara ngapain kan begitu ya. Nah itu masih yang sekarang. Mudah-mudahan 2029 nanti salah satunya wakilnya adalah Mbak Nari. Ya. Nah kemudian kaitannya kita bisa buktikan. Saya yakin kenapa laki-laki yang ada jadi ketua BEM, jadi departemen, karena perempuannya nggak mau maju pasti. Coba kalau kita mau berganding sama kau, masa laki-laki semua, tolong dong perempuan. Siapa perempuannya? Saya. Harus berani begitu. Ya, kalau Ciwan tuh ngomong, oh laki-laki dua, yang perempuan mana? Ya jangan saya dong, siapalah. Nah, itu kita nggak konsekuen. Ya, tapi kalau kita mau, ya harus tunjuk saya. Karena sekarang sudah banyak nih. Saya ngambil konflik di setiap mata kuliah. Saya katakan silakan. Ya, saya kasih kesempatan untuk laki sama perempuan. Saya nunjuk, sama-sama nunjuk. Saya ngambil yang perempuan. Supaya artinya perempuan nih mau maju loh kan begitu. Ya, jadi harus seperti itu Mbak nanti, karena di BEM itu ya pasti mereka akan kuasai semua. Ya, kalau siapa yang mau, nggak ada, masih laki-laki saya tanya ya, masih mereka akan jawab, habis kita kasih kesempatan, nggak mau kok, kan gitu. Banyak loh. Ya, misalnya, ya itu tadi, karena di belakang itu masih banyak pikiran-pikiran yang macam-macam. Nggak kayak Mbak Maria, kayak Mbak Lalu, gimana? Sanggup, apapun yang saya lakukan, sanggup, kan gitu. Walaupun dengan segala konsekuensi, pasti ada konsekuensinya.
pasti, dan itu harus kita minimalisir kemungkinan itu. Ya termasuk saya itu dari dulu banyak tantangannya juga, ya. Tapi saya mencoba, oh iya ya, refleksi diri juga, ya refleksi diri, oh ada seperti ini. Saya sebagai seorang ibu, saya juga sebagai seorang istri, saya juga ada di lingkungan kampung. Akhirnya konsekuensinya, ya itu tadi berat juga. Tapi ya kita nikmati aja lah gitu. Saya menikmati semuanya, ya walaupun ada kelemahan, banyak kelemahan saya. Tapi itu harus berani. Kalau kita mau merubah, kita sendiri yang harus melakukannya. Nggak mungkin kita minta dukungan siapapun, itu nanti. Tapi nomor satu adalah diri kita. Kita tentukan sanggup, oke, gitu ya. Jadi harus sanggup ya Mbak ya. Nanti untuk kedepannya ya, jangan ragu-ragu ya. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada satu termin lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih Prof Rita ya. Karena saat lagi Prof juga mau terbang ke Tembalang. Karena masih ada kuliah ya Prof ya di jam 1 siang ya sampai sore. Sehat-sehat selalu ya Prof ya, agar bisa sharing terus bersama juga dengan teman-teman yang ada di Bawaslu Kota Semarang. Karena Prof Rita kalau dapat callingan langsung oke katanya ya. Jadi kita tunggu nanti episode selanjutnya ya bersama dengan Bawaslu Kota Semarang. Terima kasih juga Kak Maria sudah menginspirasi kita hari ini. Semoga sehat selalu, hati-hati di jalan ya nanti ketika mau terbang atau naik kereta ya. Baik, terima kasih juga untuk perempuan-perempuan hebat yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Sekali lagi selamat Hari Kartini. Saya mengutip kata-kata dari Kartini ya, sampai kapanpun kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Jadi tetaplah kita berjuang sebagai perempuan yang hebat Kartini masa kini. Saya Septiana Dewi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.